لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat baginya apa penderitaan yang telah kalian rasakan. Harisun alaikum. Dan dia sangat menginginkan keselamatan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, beliau sangat pengasih dan amat penyayang. Pada ayat yang suci dan berkah ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama, ayat ini merupakan penutup dari surah At-Taubah. Kalau kita memperhatikan satu surah ya At-Taubah ini, maka kita melihat keindahan yang luar biasa pada ayat ini sebagai penutup dari surah ini yang menunjukkan pertemuan yang serasi dan indah antara awal surah dengan akhir surah. Sebagaimana kita ketahui bersama, surah At-Taubah ini diawali dengan berbaroahnya, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari kaum musyrikin, dan begitu pula dari ulah para pembangkang, serta adanya perintah untuk menindak tegas. Bahkan surah ini tidak dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan di awal surah ini. Dan juga di dalam surah ini memaparkan betapa banyak beban dan berat, kesulitan, penderitaan, serta ujian yang dialami oleh kaum muslimin. Tetapi di akhir surah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu bukan karena benci kepada mereka, bukan karena sudah lelah menghadapi mereka, tetapi itu semua atas dasar cinta dan kasih sayang, dan betapa besarnya kelembutan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Jangan sampai beranggapan bahwasanya Rasulullah sudah capek, sudah lelah, dan sudah membenci mereka. Tetapi sebaliknya, Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada mereka sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ayat ini menampakkan betapa dahsyatnya cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Betapa sayangnya beliau kepada umat manusia. Beliau laksana ayah yang sangat sayang kepada anaknya, yang mengorbankan dirinya demi kesuksesan anaknya. Beliau yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan para pendosa, mendoakan seluruh umat manusia. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innakal azizul hakim. Ya Tuhanku, jika Engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itulah hamba-hambamu. Dan sesungguhnya jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Lihat bagaimana
sayangnya dan cintanya Rasulullah kepada umat manusia. Beliau yang selalu mengatakan bahwasanya aku senantiasa memegang dengan kuat ikat pinggang kalian. Saya selalu berusaha supaya kalian tidak terjatuh dengan memegang erat ikat pinggang kalian. Tetapi karena ulah kalian dan memaksakan untuk berlepas dariku, akhirnya kalian lepas. Beliaulah yang senantiasa mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Sewaktu pulang dari Taif, bagaimana beliau disakiti sampai terluka. Ya, tapi beliau mendoakan mereka, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Sungguhnya mereka lakukan itu ya karena mereka ya tidak tahu. Dan masih banyak lagi ya, bukti-bukti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ya, umat manusia. Maka sungguh tidak etis ada prasangka buruk kepada Rasulullah. Sungguh sangat tidak layak muncul sedikit ya, kemungkinan ya, adanya kepentingan pribadi ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, apalagi sampai menghina dan menista Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu dari ayat yang pertama, laqad ja'akum rasulun. Laqad penegasan, lamut taukid, kemudian qad juga itu penegasan. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul. Di sini ya terasa ada dua kesan di saat kita mendengarkan ya penggalan pertama, laqad ja'akum. Ya, di situ memberikan kesan ya, bahwasanya telah datang kepada kalian ya seseorang atas kehendaknya. Ya, dia yang datang atas kehendaknya untuk membimbing kalian, untuk ya, mengajari kalian, untuk menyelamatkan kalian dan seterusnya. Jadi di situ memberikan kesan bahwasanya Rasulullah lah yang datang. Ya, seseorang yang datang dengan kehendaknya, tetapi dengan sambungan ayat Rasulun ya, yaitu utusan. Ya, maka di sini jelas yang datang adalah utusan Allah, bukan dengan sendirinya datang di tengah-tengah umat manusia untuk membimbing, untuk mengajar, untuk menyelamatkan umat manusia, ya, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin gabung ya, dari kesan yang pertama, laqad ja'akum, dengan Rasul sebagai utusan ya, di situ ya, kita bisa merasakan sebuah makna bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna dengan aktualisasi potensi kemanusiaan dan keimanannya secara optimal, sehingga layak untuk diangkat menjadi Rasul. Bahkan bukan utusan biasa, tetapi khatamun nabiyyin, tetapi utusan yang merupakan penutup para nabi. Bukan hanya membawa ajaran sementara, tetapi membawa ajaran rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta ya. Karena potensi yang dia miliki, yang telah dia aktualisasikan secara optimal ya, yaitu potensi kemanusiaannya dan potensi keimanannya ya,
Di situ kesan yang pertama tadi itu, ya, laqad ja'akum. Nah, akhirnya dia layak untuk menjadi rasulun. Ya, sehingga di saat beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi utusan, ya, maka beliau tidak, ya, mengundur-undur, dan beliau tidak menjadikan itu sebagai urusan kedua, urusan ketiga di dalam hidupnya. Beliau tidak bermalas-malasan, tetapi itulah yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Tidak ada kata istirahat dalam sejenak pun dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, dari penggalan kata min anfusikum. Di sini tidak mengatakan minkum, dari kalian, tetapi mengatakan min anfusikum, dari jiwa kalian, dari diri kalian. Ya. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejiwa dengan manusia dan memiliki hubungan yang erat dan kuat dengan manusia. Ya. Beliau merupakan bagian dari ruhnya manusia. Beliau merasakan, ya, getaran jiwa manusia. Beliau mengetahui detak jantungnya manusia. Beliau merasakan dan mengalami kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Karena saking dekatnya dengan manusia, bahkan satu kesatuan dengan manusia. Makanya diibaratkan min anfusikum. Nah, ini merupakan sifat pertama, ya, yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memperhatikan dan mentadabburi ayat-ayat lain, ya, beberapa nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dibahasakan sebagai saudara, ya, saudaranya mereka. Ya, hanya Rasulullah yang dibahasakan sebagai jiwanya mereka. Ya, seperti misalnya dalam ayat wa ila adin akhohum huda, ya, wa ila samuda akhohum soleha, ya, idh qala lahum akhuhum Nuh, ya, semuanya mengatakan akhu, saudara. Ya, Hud, saudaranya dari kaum Ad. Soleh, saudaranya, ya, kaum Samud. Ya, kemudian di situ, ya, Nuh, ya, dengan kaumnya. Ya, dikatakan semuanya akhun, saudara. Tetapi Rasulullah dibahasakan dari diri kalian. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengetahui, ya, detak-detik, ya, jantung umat manusia, merasakan kesulitan dan kegundahan mereka. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, yaitu sifat kedua yang disebutkan dalam ayat ini, azizun alaihi ma anittum. Ya. Ya. Di sini menggunakan, ya, kata azizun, azizun ala, ya, azizun disambung dengan kata ala, itu dari katanya azza, ya, yang artinya mengalahkan, ya, secara bahasa azza mengalahkan. Nah, kalau disambung dengan kata ala, ya, artinya itu sulit atau berat, ya, sulit atau berat, ya. Kemudian kata ma'anittum, ya, dari kata, ya, anatun, ya, anah, ya, yaitu, ya, artinya, ya, penderitaan atau kesulitan atau keletihan,
Ya, itu dari kata anatun. Ya. Ya. Ma'anittum, ya, di sini ya fi'il madi, menggunakan fi'il madi, ya, atau masa lampau, ya, anita. Ya, kemudian sebelumnya ada kata ma, ya, yang menunjukkan ya masdar muawwal, ya, atau kata jadian, yaitu penderitaan. Nah, di sini ya mengandung makna ya penegasan, dan begitu pula juga mengandung makna ya masa lampau, ya, dan ingin memberikan rasa bahwasanya ya penderitaan, kesulitan, ya, keletihan selama ini yang kalian rasakan dari dulu sampai sekarang, ya, itu betul-betul dirasakan oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya berempati, ya, bukan hanya tidak bahagia akan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh umat manusia, tetapi betul-betul merasakan, mengalami. Beliau yang lebih duluan teriris-iris ya hatinya, ya, merasakan penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Beliau terasa berat, beliau lebih tersakiti, lebih menderita ya, dengan penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi, ya, sehingga beliau merasakan semua kesulitan umat manusia, merasakan semua penderitaan dan kegundahan yang dialami oleh umat manusia, dan beliau tidak merasa tenang dengan itu, sehingga beliau berjuang mati-matian bagaimana supaya bisa menyelamatkan umat manusia dari seluruh bentuk penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh mereka. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, dari sifat yang ketiga yang ada di dalam surah ini, dalam ayat ini, harisun alaikum. Ya, harisun alaikum dari kata al-hirs, ya, yaitu ya, kuatnya hubungan dan keinginan terhadap sesuatu. Jadi keinginan karena adanya hubungan yang sangat kuat kepada sesuatu, makanya dikatakan ya haris, orang yang sangat berkeinginan. Ya, kalau bahasa akhlaknya ya dikatakan rakus. Ya, rakus. Ya, rakus itu bahwasanya sangat berkeinginan. Ya, sampai tidak bisa dihentikan saking inginnya. Itu al-hirs. Ya, harisun alaikum. Ya, sangat-sangat menginginkan ya keselamatan atas kalian. Nah, di sini yang menunjukkan keindahannya ya dari kata harisun ini, ya, bahwasanya tidak menyebutkan di situ haris dalam bidang apa. Ya, haris dalam memberikan hidayah kepada umat manusia, atau membimbing umat manusia, atau menyelamatkan umat manusia, tidak. Ya, kalau di terjemahan ada keselamatan. Ya, tetapi di sini tidak disebutkan. Dengan tidak menyebutkan syarat, dengan tidak menyebutkan muta'allaq, ya, menunjukkan keumuman ya sesuatu. Nah, di sini berarti haris atas segala ya kebaikan dan ya kebahagiaan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cintanya Rasulullah itu sangat besar dan tidak bisa dibendung ya untuk seluruh ya kebaikan ya dan kebahagiaan ya, umat manusia. Kalau kita lihat pencari dunia, bagaimana dia tidak lelah mengejar dunianya, mengejar keinginan-keinginan dunianya. Ya, kebalikannya Rasulullah tidak lelah ya untuk membimbing umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk ya kebaikan umat manusia.
Ya, jadi sifat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu memiliki semangat kemajuan. Nah, istilah semangat dalam istilah sosial disebut dengan semangat kemajuan. Ya, sehingga beliau tidak pernah sama sekali berhenti untuk berjuang dan bekerja keras ya untuk kemajuan umat manusia. Kemajuan bukan hanya di dunia ini, ya, kemajuan umat manusia dan kesempurnaan umat manusia sampai di hari akhir kelak. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu ya, sifat keempat dan kelima yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin ya, beliau lemah lembut dan kasih sayang. Ya, di sini ya ada kata rauf dan ada kata rahim. Ya, banyak sekali penafsiran ya untuk membedakan antara rauf dengan rahim. Ya, ada yang mengatakan sama sebenarnya. Rauf dan rahim itu sama. Ya, ra'fah dan rahmah itu sama. Ya, yaitu bermakna lemah lembut dan kasih sayang. Ya, tetapi terkadang ya ada perbedaan kalau disandingkan antara keduanya. Ya, menunjukkan makna yang lebih lembut lagi. Ya, lebih dalam lagi. Lebih detail lagi. Ya, antara dua sifat mulia ini. Ya, disebutkan ya, ra'fah atau ya, orang yang memiliki sifat ra'fah adalah ra'uf, adalah cinta dan kasih sayang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang taat dan orang-orang yang mencintainya. Sementara rahmah dan yang memiliki sifat rahmah ini disebut dengan rahim, ya, adalah ya, cinta yang bersifat umum, kasih sayang yang bersifat umum, baik kepada yang taat maupun kepada selain yang taat, walaupun kepada yang bermaksiat. Makanya disebutkan rahmat Allah meliputi ya segala sesuatu. Ya. Dan indahnya di sini hanyalah Rasulullah yang diberikan kemuliaan berupa pemberian sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala yang dua sekaligus berbarengan di dalam ayat ini. Raufur Rahim, yang mana kedua-duanya itu adalah sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang sangat agung yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang mendapatkan gelar dari salah satu sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya satu, yaitu Halim, untuk Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Tetapi Rasulullah Raufur Rahim, ya, sifat rahmat yang mana ya, muara dari seluruh sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim semuanya itu adalah ya, bermuara dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya sifat rahmat dan ra'fah yang dianugerahkan kepada Rasulullah ini bukanlah sifat zatinya Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifat fi'linya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pembahasannya ada di ya ilmu ya akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu ya wa taala. Perbedaan antara sifat zati dan sifat ya fi'li. Karena sifat ini disandang oleh manusia ya, walaupun ya
Rasulullah adalah manusia yang sempurna, tetapi ya tetap sebagai manusia dan sebagai makhluk. Maka tidak mungkin sifat zati Allah Subhanahu wa taala ya disandang oleh makhluknya. Dan rahmat ya sebagaimana juga kita sudah sering mendengarnya, terbagi menjadi dua. Ada rahmat secara umum diberikan kepada siapa saja, kepada seluruh ya makhluknya, ya, baik yang ya taat maupun yang tidak taat. Dan juga ada rahmat khusus ya sebagaimana digabung di dalam surah Al-A'raf ayat 156, rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku ya meliputi segala sesuatu. Kemudian langsung dilanjutkan, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, tapi saya akan menetapkan rahmat itu kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi perbedaan ya antara dua rahmat ini, ada rahmat yang ya bersifat umum dan ada rahmat yang bersifat khusus. Dan sifat rahmat yang dianugerahkan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala ya adalah rahmat khusus, bahkan paling tingginya ya tajalli rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan di sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya siapapun ya, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencarinya dari sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah tajalli dan manifestasi paling agungnya, paling terangnya rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta ini. Terpancar di sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu siapapun yang mengharapkan rahmat Allah, apalagi rahmat khususnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Kita orang yang penuh dengan dosa, kita penuh dengan kotoran, kita penuh dengan hijab. Sangat jauh dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak terbayangkan betapa jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jauhnya itu bagaimana rahmatnya bisa sampai kepada kita? Bagaimana cintanya bisa sampai kepada kita? Maka dengan itu kita berwasilah ya dengan manusia agung yang memang diangkat menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan manusia agung, gurunya cinta dan pecinta sejati, dan sumber ya segala cinta yang merupakan ya cinta yang bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, bahwasanya kaum muslimin, khususnya para pemimpin apa saja, pemimpin sebuah komunitas sampai pada pemimpin sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan pemimpin dunia sekaligus dalam berbagai macam bidang ya, harus memiliki ya 5 sifat ini, mencontohi Rasulullah dari sifat ini. Walaupun mustahil kita bisa persis seperti Nabi, tetapi ini sebagai bimbingan untuk umat manusia, paling tidak berusaha mengaplikasikan sifat-sifat ini di dalam dirinya. Tidak ada istilah dia Nabi, kita bukan. Wajarlah kalau dia seperti itu, kita siapa? Tidak bisa. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dia sebagai contoh. Makanya dikatakan tadi min anfusikum, dari diri kalian
Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mencontohi Nabi. Tidak ada alasan bagi kalian dengan mengatakan dia kan dari makhluk lain, dia kan dari malaikat, dia kan bukan dari kita. Tidak ada. Beliau menderita seperti itu, yang mana sebenarnya beliau tidak perlu menderita. Demi apa? Supaya kita bisa mencontohi Rasulullah. Rasulullah datang menyelamatkan manusia, bukan berarti kita berpangku tangan, duduk saja dan Rasulullah yang bersusah payah untuk membantu kita. Tidak, tapi datang untuk mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan diri kita. Dan itu tidak mungkin terrealisasi kalau kita tidak mengikuti dan mencontohnya. Rasul bukan sebagai sopir bus, yang mana beliaulah yang berusaha mengarahkan jalan bus dari lubang-lubang, tikungan, dari jurang, akhirnya bisa sampai kepada tujuan, sementara penumpangnya tidur, bersantai, berpangku tangan. Bukan seperti itu. Rasul bukan seperti pendekar-pendekar yang ada di film-film. Hanya dialah yang melawan segala penjahat, dan masyarakat yang dibantu hanya berpangku tangan. Dan mendoakan supaya pendekarnya ini, pahlawannya ini berhasil melawan musuh-musuhnya. Kemudian setelah berhasil, masyarakatnya berterima kasih. Bukan seperti itu. Jangan sama sekali menggambarkan Rasul seperti pendekar yang ada di film-film. Beliau pendidik, beliau pengajar. Bagaimana supaya umat manusia bisa seperti beliau. Bagaimana supaya manusia bisa mencontohi Rasulullah. Bagaimana supaya umat manusia bisa hidup seperti hidupnya Rasulullah. Melangkah seperti langkahnya Rasulullah. Memiliki paradigma seperti paradigmanya Rasulullah. Dan seterusnya. Karena itu, kaum muslimin, khususnya para pemimpin, harus berupaya memiliki 5 sifat ini, yaitu min anfusikum. Dia harus merasakan kalau dia itu bagian daripada umat manusia, dari rakyat yang dia pimpin. Dia bisa merasakan penderitaan mereka. Kemudian azizun alaihi ma anittum, memiliki rasa berat terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, oleh orang-orang yang dia pimpin. Harisun alaikum, memiliki semangat kemajuan yang sangat tinggi. Kalau tadi azizun ma'anitum bisa juga kita katakan sebagai kepekaan sosial yang sangat tinggi. Harisun alaikum, semangat kemajuan yang sangat tinggi juga, yaitu menginginkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan untuk umat manusia. Kemudian raufur rahim, pengasih, penyayang, lemah lembut kepada umat manusia, kepada yang dipimpinnya. Maka kapan pemimpin tidak mencontohi Rasulullah dan tidak berusaha untuk memiliki sifat-sifat ini di dalam kepemimpinannya, maka jangan sampai berharap kalau dia bisa memikirkan kepentingan dan kesejahteraan umatnya. Tidak mungkin bisa memikirkan kepentingan rakyat dan begitu pula kesejahteraannya. Itu tidak mungkin. Walaupun dia membahasakannya dengan berbagai macam bahasa, kalau aku mencintai kalian, aku berbuat untuk kalian, demi kalian, dan lain sebagainya. Di sini harus dibuktikan. Cinta, kasih sayang harus dibuktikan. Sifat-sifat ini harus dibuktikan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan dalam kehidupan nyatanya. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mempromosikan
yang mensosialisasikan, yang mendeklarasikan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia dan diabadikan di dalam kitab sucinya ini, yaitu Al-Quranul Karim. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib mempromosikan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mendalami kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mempelajari pelajaran-pelajaran indah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mencontohi ya cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Allah sendiri yang mempromosikan, kenapa kita tidak? Ini merupakan penegasan dan isyarat yang sangat tegas. Ya, supaya kita ya bagaimana supaya menampakkan sosok kemuliaan Rasulullah di mata semua umat manusia. Sekarang muncul, tidak henti-hentinya muncul ya, penghinaan kepada Rasulullah, image buruk terhadap Rasulullah. Baru-baru beberapa hari kemarin ya, ada yang mengaku dirinya sebagai Nabi ke-26 karena ingin ya menutupi kekurangan-kekurangan Nabi ke-25 dan mengatai Nabi dengan perkataan yang sangat-sangat menyayat hati kita sebagai pecinta. Ini karena apa? Kenapa masih terus ada penghinaan kepada Nabi? Apakah kurang jelas kemuliaan Nabi? Jelas sekali yang dipaparkan di dalam Al-Quran, jelas sekali di dalam sejarah, jelas sekali di dalam hadis kemuliaan Rasulullah. Tapi kita sebagai umatnya yang kurang membahasakan kemuliaan Rasulullah ya, sampai ya, Rasulullah ya, masih ada yang memandang dia buruk, ada yang masih berimage buruk terhadap Rasulullah. Maka kita ditegur keras di sini bahwasanya kita belum melakukan apa-apa terhadap Rasulullah. Kita belum mengkaji ajaran suci Rasulullah secara dalam, dan kita belum mengamalkan ajaran suci Rasulullah secara dalam, sehingga kita belum merasakan betapa mulianya dan agungnya Rasulullah SAW, sehingga kita belum bisa menunjukkan kemuliaan Rasulullah di mata umat manusia. Padahal sekarang sudah zamannya ya, media, sehingga dengan mudah kita menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Tetapi kenapa masih banyak dari kalangan umat manusia yang berpikir negatif kepada Rasulullah? Ya. Betul mereka salah, tetapi dari mana sumbernya itu? Kenapa masih mereka berpikir seperti itu? Padahal kemuliaan yang luar biasa dimilikinya, terang menderang di depan mata. Karena kitanya sebagai umatnya Rasulullah terlena dan kurang menampakkan kemuliaan Rasulullah. Justru banyak perbuatan-perbuatan kita yang mempermalukan Rasulullah. Sehingga dari situlah ada segelintir manusia ya, yang mengolok-olok Rasulullah karena melihat ya, manusia yang mengklaim dirinya sebagai pecinta Rasul, pengikut Rasul, yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.